Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Sosiologi Hukum yang beranggotakan pertama saya sendiri, Syifakura Ayunia, yang kedua ada Saudara Muhammad Irsan Nur, yang ketiga ada Saudara Kartika, dan yang terakhir Saudari Nur Naimah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai dampak komunikasi politik terhadap pemilih muda menuju pemilu 2024 di Kota Makassar. Sebagaimana yang kita ketahui, pemilu 2024 merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, di mana partisipasi pemilih muda dianggap memiliki peran yang krusial. Nah, melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana komunikasi politik mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku pemilih muda di Makassar. Penelitian ini juga menjadi penting, mengingat peran pemilih muda yang semakin signifikan dalam menentukan arah politik di masa depan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjelajahi hasil penelitian ini dan mempertimbangkan implikasinya dalam upaya memperkuat keterlibatan pemilih muda dalam proses demokrasi dan juga untuk memahami apa dampak komunikasi politik terhadap pemilih muda menuju pemilu 2024 menuju pemilu 2024 khususnya di Kota Makassar. Nah, itu mungkin sedikit pemaparan dari saya atau pengantar dari saya mengenai dampak komunikasi politik terhadap pemilih muda menuju pemilu 2024 di Kota Makassar. Untuk pemaparan selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 3, kepada Saudari Nur Naimah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, latar belakang penelitian. Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan memegang peranan penting dalam politik Indonesia. Kota ini dengan populasi yang mencakup etnis Bugis, Makassar, Toraja, dan lainnya, menjadi contoh kaya akan keragaman sosial politik. Dengan kemajuan teknologi dan media, khususnya media sosial, komunikasi politik di Makassar mengalami perubahan signifikan. Tingkat penetrasi internet di Makassar yang mencapai sekitar 70% menunjukkan pergeseran dalam penyebaran dan penerimaan informasi politik. Partisipasi pemilih yang ditinggal Stop it. Get some help. Partisipasi pemilih yang tinggi di pemilu 2019 sekitar 77% menurut KPU, menandakan keterlibatan politik yang signifikan di wilayah ini, yang berpotensi meningkat menjelang pemilu 2024. Dalam konteks pemilu 2024, komunikasi politik memiliki dampak yang signifikan terhadap pemilih muda di Makassar. Lebih dari 200 juta pemilih, termasuk pemilih muda, akan turut serta dalam pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Situasi politik dan keamanan diharapkan akan lebih kondusif dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Para politisi diharapkan memahami bahwa komunikasi politik memiliki dampak yang tidak dapat ditarik kembali. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa membangun komunikasi politik yang baik dan efektif menjadi pekerjaan rumah besar, terutama dalam mendekati dan mengajak pemilih muda. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai dampak komunikasi politik terhadap pemilih muda di Makassar menjadi krusial dalam menyusun strategi kampanye yang baik. Itulah tadi latar belakang. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimanakah strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik dan calon dalam pemilu 2024 di Kota Makassar? Persepsi dan reaksi masyarakat Makassar terhadap komunikasi politik selama periode pemilu 2024. Yang ketiga, apa peran media sosial dan media tradisional dalam menyebarkan informasi politik di Kota Makassar menjelang pemilu 2024. Fokus dan deskripsi fokus. Penelitian ini difokuskan pada analisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh partai politik dan calon di Makassar.
menjelang pemilu 2024. Penelitian akan memperhatikan bagaimana strategi komunikasi ini diterapkan dalam berbagai platform, baik melalui media sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat Makassar terhadap pesan-pesan politik yang disajikan, serta reaksi yang ditimbulkan dari setiap strategi yang digunakan. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Muhammad Nur Irsan Nur. Kepada Saudara Nur Irsan, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Irsan Nur akan menjelaskan sedikit tentang dampak pemilu raya. Nah, tujuan penelitian mendefinisikan dan menganalisis strategi komunikasi politik yang digunakan oleh partai-partai politik dari calon di Makassar. Tujuan penelitian kedua, memahami persepsi dan reaksi masyarakat Makassar terhadap komunikasi selama pemilu 2024. Tujuan penelitian ketiga, menilai peran media sosial dan media tradisional dalam konteks komunikasi politik di Makassar menjelang pemilu 2024. Nah, penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian yang kami ambil terhadap objek penelitian yaitu penelitian Renada Bima Sahara Putra mengambil objek penelitian di kota Surabaya, sedangkan kami mengambil objek penelitian yaitu di kota Makassar. Nah, penelitian ini komunikasi politik pemilih muda pada pemilih presiden 2014 di kota Surabaya. Studi tentang sehat muda transformasi intelektual. Hasil penelitian dari Renada Bima Sahara Putra 2014 yang lalu, komunikasi politik yang komunikatif yang melakukan sehati terhadap tanggapan yang variatif, ada yang memberikan tanggapan yang positif dan ada juga yang memberi tanggapan negatif untuk komunikasi politik yang dilakukan sehati. Nah, next. Nah, bab 2, tinjauan teori. Media sosial dan politik. Media sosial telah menjadi saluran komunikasi yang penting bagi pemerintah, partai politik, aktivis, dan profesional dalam menyebar informasi politik kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tentang meningkatkan pengguna media sosial, terutama dalam ranah politik. Media ini menjadi wadah yang kuat untuk mempengaruhi terhadap segmen audiens. Komunikasi politik. Menurut Nair pada 2011, komunikasi politik adalah proses melalui mana bahasa dan simbol digunakan untuk mempengaruhi atau memanipulasi orang dalam konteks politik. Dinamika politik di Indonesia. Politik di Indonesia melibatkan partisipasi massa dari berbagai lapisan masyarakat didorong oleh teknologi dan media sosial yang memungkinkan komunikasi efisien terhadap partai politik, calon dan pemilih. Keragaman politik tercermin dari banyaknya partai yang bersaing untuk mendapatkan dukungan publik dan mempengaruhi kebijakan nasional. Dinamika ini mempengaruhi banyak perspektif pemilih, berkembang teknologi dan evolusi politik menciptakan tanggapan, peluang, dan perubahan dalam tatanan politik negara. Next. Nah, ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus
studi kasus memungkinkan penelitian untuk mendalami suatu fenomena spesifis dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, fenomena yang ingin dikaji secara rinci adalah dampak komunikasi politik terhadap pemilih muda di Kota Makassar, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Nah, lokasi penelitian yang akan dilakukan penelitian bertempat di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Alauddin Makassar, Jalan Sultan Alauddin nomor 2, nomor 63, Rumah Pulung, Kecamatan Sumbaupu, Kabupaten Goa, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, data sumber. Data sumber data. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan pada saat melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian. Data yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber, yaitu mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, itulah tadi penjelasan saya terhadap dampak pemilih muda terhadap pemilih 2024. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk pemaparan selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Kartika. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu ada dua. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan teknik atau proses menganalisis serta mencatat secara terstruktur melalui pengamatan langsung terhadap tingkah laku individu atau kelompok. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan mengenai dampak komunikasi politik terhadap pemilih muda menuju pemilu 2024 di Kota Makassar. Dan yang kedua yaitu wawancara. Penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur untuk memberikan kerangka yang jelas dalam proses wawancara, menghindari kebingungan dalam topik yang akan dibahas. Dalam konteks ini, penulis melakukan wawancara dengan mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Analisis data, komunikasi politik peran signifikan dalam mempengaruhi persepsi dan reaksi masyarakat terhadap pemilu 2024. Berikut adalah beberapa dampak komunikasi politik terhadap pemilih muda. Yang pertama, pengaruh media. Media baik konvensional maupun media baru mempengaruhi persepsi dan reaksi masyarakat terhadap pemilu 2024. Keberlimpahan informasi memapar khalayak dalam waktu singkat dan mudah tersebar luas melintas strata ekonomi, pendidikan, daerah, dan usia. Yang kedua, kampanye politik. Kemampuannya untuk menjangkau khalayak secara luas dapat memberikan manfaat bagi komunikator politik. Namun, perkembangan teori tentang komunikasi media massa telah menempatkan media tidak sepenuhnya. Yang ketiga, partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dan merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik. Yang keempat, penggunaan pesan-pesan kampanye. Penggunaan pesan-pesan kampanye dalam iklan politik oleh para politisi bisa mempengaruhi persepsi dan reaksi masyarakat terhadap pemilu 2024. Selama proses pengumpulan data, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilih pemilu di UIN Alauddin Makassar menilai hampir semua bentuk media
maupun pesan kampanye dalam iklan politik. Dan yang terakhir, komunikasi politik antara parpol dan masyarakat. Komunikasi politik yang baik dan efektif tentunya menjadi pekerjaan rumah besar bagi semua milenial dan pada pemilu 2024 mendatang. Karakter pola konsumsi komunikasi yang dimiliki oleh dua generasi ini tentunya harus dipahami dengan komunikasi politik antara parpol dan masyarakat sejatinya tidak hanya dibangun pada masa kampanye, tetapi juga secara berkelanjutan dalam konteks pemilu 2024. Komunikasi politik harus menjadi prioritas utama bagi semua kekuatan politik, baik partai politik maupun capres atau cawapres, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi berbasis komunitas. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Itulah tadi pemaparan hasil penelitian dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelusuran, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa komunikasi politik memainkan peran penting dalam mempengaruhi partisipasi pemilih, khususnya pemilih muda dalam pemilu 2024. Media, kampanye politik, partisipasi politik, penggunaan pesan kampanye, dan komunikasi politik antara partai politik dan masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan reaksi pemilih muda terhadap pemilu 2024. Selain itu, situasi politik dan keamanan juga mempengaruhi dinamika komunikasi politik dalam konteks pemilu 2024. Dengan demikian, strategi komunikasi politik yang baik dan efektif dianggap penting untuk mendapatkan dukungan dari pemilih muda dalam pemilu 2024. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada salah penyampaian kata. Terakhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo, dadah, ada semua. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a